masjid ini setelah selesai acara ini. Kita akan mulai dari hari Kamis, Pak Heri. Kita akan cor bangunan ini. Silakan Pak Heri ke depan. Masya Allah, kepada Bapak di atas panggung kehormatan. Pak Heri, ini saya titip dana dari saya keluarga ya 100 juta untuk meneruskan pembangunan masjid ini. Insyaallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terima. Amin. Nuhun. Silakan. Mulia, kita teruskan acara kita Taman Bukhari ini, Masya Allah. Terima kasih Pak Heri sudah mau menerima dana dari kami untuk melanjutkan pembangunan pesantren ini, terutama masjid ini. Dana 100 juta tersebut diperuntukkan untuk pembangunan masjid kita, Pak Jiro, Kang Edwin, setelah selesai. Baik, Bapak Ibu yang mulia, kita teruskan. Kenapa Bapak Ibu yang mulia kajian Sahih Bukhari ini penting? Karena para ulama sepakat bahwa ulama-ulama yang ingin mempelajari hadis sahih, maka dia wajib membaca kitab Sahih Bukhari. Karena Al-Imam Al-Bukhari, beliau menulis kitab Sahih Bukhari dengan dua tujuan besar. Yang pertama adalah iltizamus sihhah. Beliau hanya mau menulis hadis-hadis yang sahih saja. Makanya dari hadis pertama sampai hadis terakhir pasti hadisnya sahih semua. Maka bagi para calon-calon ulama dari kalangan santri dan pelajar Islam, mahasiswa Islam S1, S2, S3, kalau ingin belajar hadis sahih dan belajar yang kedua istinbatul ahkam, bagaimana cara mengeluarkan hukum sehingga dia bisa menjadi orang yang memahami syariah secara utuh dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka hendaklah diantaranya dia membaca kitab Sahih Bukhari. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah kajian kitab Sahih Bukhari di pesantren Madinatul Ulum ini sudah memasuki angkatan ke berapa Ustaz Muslim? Mana Ustaz Muslim? Angkatan ke-10. Berarti ini sudah masuk 10 tahun kita mengadakan kajian Kutubus Sittah. Di sini Pak Kemenak sudah hadir? Belum ada ya? Jadi para ulama sekalian, para maulana sekalian, kiai sekalian, ini sudah masuk tahun ke-10 kami mengadakan kajian Kutubus Sittah Kang Jiro dan teman-teman sekalian untuk melahirkan calon-calon ulama yang mudah-mudahan berkualitas, bisa nanti untuk berdakwah, berceramah, membawa umatnya kepada ajaran Allah Ta'ala dan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan manhaj salafus salihin dengan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengakhiri kitab hadisnya dengan bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai targhib, sebagai motivasi dan memberi semangat kepada seluruh pelajar agama dan kepada seluruh ulama bahwa orang yang belajar agama hendaknya disertai dengan amalan, terutama dimulai dari zikrullah. Al-ilmu ma'al zikri, ilmu dengan zikir. Al-ilmu ma'al amal, ilmu dengan amalan. Al-ilmu ma'al ihsan, ilmu disertai dengan ihsan. Supaya para ulama yang dicetak, santri-santri yang belajar agama untuk menjadi calon-calon ulama memiliki rasa takut sama Allah, sehingga dia berjuang di tengah umat karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kekuasaan, pangkat jabatan, bukan supaya dia terkenal, bukan supaya dia mendapatkan amplop yang mahal saat ceramah, bukan. Orang yang baca Sahih Bukhari, belajar tafsir Al-Quran, diminta lillahi ta'ala, semua dikerjakan karena Allah. Maka sangat dianjurkan para ulama yang telah mampu untuk membaca kitab Sahih Bukhari, hataman Bukhari. Sebab di antara manfaat hataman Bukhari adalah apa? Di antaranya adalah sebagai penyebab jauhnya musibah dan mara bahaya.
Ulama-ulama salaf zaman dulu kalau ada musibah, di antara solusinya baca kitab Sahih Bukhari. Satu daerah yang dibacakan, satu tempat yang dibacakan Sahih Bukhari, biasanya dia akan dihindarkan dari musibah. Kenapa? Karena di situ ada sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in. Di situ disebutkan nama-nama sahabat radhiyallahu anhum. Di situ disebutkan nama-nama orang-orang soleh dari kalangan tabi'in, tabi'in, a'immatil mustahidin. Sehingga ketika nama Allah Ta'ala, nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, nama orang-orang soleh senantiasa dibacakan di tempat tersebut, di daerah tersebut, maka musibah akan terhindar dari tempat itu. Itu kata para alim ulama. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur hampir selama 10 tahun ini kita bisa melahirkan 10 generasi ustadz yang sekarang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Di antara mereka ada yang melanjutkan ke luar negeri, di antara mereka nanti mungkin ada yang mengajar, di antara mereka ada yang sekarang sedang kuliah, sedang skripsi, karena memang lulusan Dauratul Hadis kami, ya, kita kerjasama dengan universitas. Lulusan Dauratul Hadis kami ini langsung diterima di S1 cukup 1 tahun. Yaitu apa? Hanya untuk beberapa mata kuliah yang belum dipelajari, kemudian ada KKN, ada menulis skripsi, ada sidang, lalu ada wisuda. Kalau di dalam negeri. Kalau di luar negeri yang semanhaj dengan kami, satu tipe dengan kami, biasanya lulusan kami ini langsung S2. Kalau kita kirimkan santri-santri kita ke India, Pakistan, Bangladesh, South Africa, beberapa negara Eropa, ya, yang pesantren atau universitasnya sama dengan kami mata pelajarannya, ini langsung S2. Kalau kita kirimkan ke beberapa universitas di Jazirah Arab yang tidak semanhaj, silabusnya tidak sama, mata pelajarannya tidak sama, maka otomatis mengulang dari awal. Itu kebijakan ulama dan itu kita hargai, kita hormati, karena masing-masing ulama punya manhaj dan metode dalam mengajar, mendidik santri-santrinya, mahasiswanya untuk menjadi orang-orang yang mulia dan bermanfaat di masa depan. Itu dinamika dalam pendidikan. Artinya apa? Memang tidak semua sama, ya, tidak semua sama. Ada sedikit-sedikit perbedaan yang sebetulnya tidak prinsip dengan tujuan yang sama dan tujuan yang mulia. Itu apa? I'la kalimatillah, nasrul ilmi, mencetak generasi-generasi ulama-ulama rabbani di masa depan dan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, sebelum saya akhiri kajian Sahih Bukhari ini, maka saya berpesan kepada anak-anak kami yang hadir di sini, jadikanlah ilmu kalian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pesan saya. Pesan saya kepada para calon ustadz ini, kalian jangan jadikan ilmu agama kalian sebagai sarana untuk mengeruk harta. Jangan pernah jadikan ilmu kalian, apalagi kajian kitab Sahih Bukhari, untuk memperoleh jabatan. Jangan. Karena hadis pertama dalam kajian Sahih Bukhari apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis pertama Sahih Bukhari membicarakan tentang pentingnya niat, supaya saya yang memimpin pesantren ini mengajar hadis, para ustadz yang mengajar para santri, para donatur yang memberikan infak sedekahnya kepada pesantren, terutama pembangunan masjid ini, kepada wali-wali santri yang dia berkorban, Masya Allah, setiap bulan memberikan SPP dan uang jajan kepada anak-anak tercintanya belajar pesantren di sini. Ya, kepada semua pihak yang hadir di sini, ayo niatkan semua ini karena Allah, supaya Allah ridho kepada kita sekalian. Pesan saya berikutnya kepada para asatidz yang hadir di sini, yang sekarang telah kita akan wisuda ini, ya, telah selesai membacakan kitab Sahih Bukhari dan akan diwisuda sebentar lagi. Pesan saya, jadikan ilmu agama sebagai sarana i'la kalimatillah, menegakkan agama Allah, bela Islam dan bela umat Islam. Hari ini kita sangat sedih dan prihatin. Kenapa? Lihat umat Islam lemah. Bapak Ibu yang mulia, Palestina sekarang sedang dibantai. Sudah 19.000 yang mati syahid. Dari 19.000 ini kebanyakan yang meninggal adalah anak-anak.
Yang kedua perempuan. Pejuang Hamas yang mati syahid itu sedikit nggak banyak. 21 negeri Arab, ada Saudi, ada Mesir, ada Emirat, ada Qatar, ada Iran, ada Yaman. 21 negeri-negeri Arab itu dia. Paling yang berani membela hanya paksi-paksi swasta saja. Hizbullah Lebanon itu paksi swasta, bukan murni pemerintah. Al-Houthi Yaman itu salah satu bagian dari paksi di Yaman. Tetapi negeri-negeri Arab, Saudi Arabia, Mesir dan lain-lain yang punya uang banyak, punya senjata banyak, punya kekuatan dunia, mereka tidak bisa membela Palestina. Kenapa? Karena takut. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Akan datang satu masa kalian seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang menyantap makanan. Maka para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasul, ketika kami teraniaya seperti itu, kami dicabik-cabik seperti makanan, apakah jumlah kami sedikit? Nabi SAW menjawab, la bal antum katsirun, kalian banyak, tetapi banyaknya kalian kabutha bahar, seperti buih-buih di lautan. Nabi sudah kasih tahu keadaan umat kita sekarang, kalian banyak tapi tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Kenapa Palestina tidak bisa ditolong oleh negeri-negeri Arab sekitarnya? Nabi mengatakan, asabahumul wahan. Mereka umat saat itu walaupun banyak tapi seperti buah di lautan. Asabahumul wahan, tertimpa kelemahan. Yaitu apa? Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Inilah yang membuat Saudi Arabia, Mesir, Emirat, Qatar, Iran, Irak, Libya, Aljazair, Maroko, Tunisia, dan lain-lain tidak bisa bela Palestina. Kenapa? Dua perkara ini, kelemahan ini ada di diri kita. Hubbud dunia, terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut, tidak berani ambil resiko, takut mati, takut kerajaannya rusak, takut ekonominya rusak, takut kestabilannya rusak. Karena takut keduniaan, takut risiko ini, maka Palestina hancur lebur tanpa ada satupun yang menolong, kecuali hanya diplomasi di PBB, diplomasi di OKI, diplomasi antar negara Islam, diplomasi dan diplomasi. Bantuan terbesar hanya pengiriman, bantuan sosial, kemanusiaan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Senjata tidak bisa. Kenapa? Lemah dan takut semuanya. Inilah yang sudah Nabi sabdakan. Dan inilah keprihatinan kita. Kita pesantren Madinatul Ulum Bandung merasakan kelemahan ini. Kita mau berangkat jihad ke Palestina nggak bisa karena undang-undang kita tidak mendukung. Kalau sekarang saya bawa senjata dari rumah saya, jangankan nyampe ke Palestina, baru nyampe bandara saya sudah ditangkap. Kenapa? Karena kita dilarang bawa senjata. Tidak ada undang-undang yang menyatakan di DPR, eksekutif, yudikatif, legislatif kita boleh angkat senjata datang ke Palestina. Nggak ada undang-undang. Kita tidak didukung oleh undang-undang karena undang-undang dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh Allah. Inilah kelemahan kita. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, di tengah keprihatinan yang luar biasa ini, ayo kita istighfar, kita taubat, kita kurangi acara-acara yang di situ menunjukkan kita hura-hura dan senang-senang. Maka sekarang saya berusaha, ada acara yang senang-senang, hura-hura, saya hindari. Kenapa? Saudara saya di Palestina sedang prihatin, 19.000 lebih dibantai, rumah-rumah hancur, rumah sakit dihancurkan, masjid dan gereja dihancurkan. Sedih kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kita akhirnya setiap hari hanya bisa doa, kunut nazilah. Kalaupun ada sumbangan-sumbangan, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Inilah keprihatinan mendalam yang dirasukan oleh seluruh umat Islam, terutama juga oleh Madinatul Ulum Bandung. Oleh karena itu pesan saya kepada Bapak Ibu yang mulia, ayo kunut nazilah, doakan umat Islam Palestina. Kalau Bapak dan Ibu yang mulia punya harta, kirimkan untuk bela Palestina. Minimal mereka bisa dapat minuman bersih, bisa dapat pakaian layak di tengah
Suasana sekarang musim dingin, bisa punya makanan yang layak, sekarang mereka kelaparan. Rumah mereka hancur, rumah-rumah sakit sekarang tidak bisa bermanfaat karena dihancurkan oleh Israel. Luar biasa Bapak Ibu yang mulia. Maka pesan terakhir saya sebagai pengasuh pondok pesantren Madinatul Ulum Bandung kepada para lulusan yang ada di sini, pada Bapak Ibu yang mulia yang hadir di sini, ada 5 perbaikan yang yang saya tawarkan, yang saya senantiasa sampaikan kepada umat dalam acara apapun. 1, kepada seluruh alumni yang sekarang ada di sini, kepada seluruh wali santri, pada seluruh donatur, apa perbaikan yang mesti kita capai? 1, dengan acara ini ada islahul aqidah wa tauhid wal iman. Ayo kita yang hadir di sini, saya yang bicara, yang diwisuda, yang mewisuda, yang datang dalam acara wisuda, yuk sebelum kita mati perbaiki keimanan kita, perbaiki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita. Pastikan kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Niatkan kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya ketika dia mati mampu mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Siapa yang niat mati mengucapkan la ilaha illallah, cium tangan. Ayo, mudah-mudahan semuanya meninggal husnul khatimah, amin. Acara ini harus bisa menjadi sebab perbaikan iman. Yuk, perbaiki iman kita. Yakin kita kepada Allah. Al-Khaliq huwa Allah, yang maha menciptakan Allah. Al-Razik huwa Allah, yang maha ngasih rezeki Allah. Al-Malik huwa Allah, yang merajai memiliki Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita cuman ketitipan. Kita cuman ketitipan umur, jangan sombong dengan umur kita. Kita cuman ketitipan harta, jangan sombong dikasih harta. Kita cuman ketitipan ilmu, jangan petantang petenteng dengan ilmu kita. Kita cuma sedikit dikasih kekuasaan, jangan aniaya kepada rakyat yang di bawah. Kita ketitipan suami, istri, anak-anak, cucu, maka amanah Allah ini hayu, bawa dalam kehidupan kita karena Allah. Kembalikan kepada Allah dengan cara yang mulia. Hantarkan keluarga kita untuk masuk ke dalam surga. Hayu kita di rumah-rumah kita ada kajian-kajian iman. Di majelis-majelis kita ada kajian tauhid. Supaya apa? Kita semua mati husnul khatimah, mati mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, mari kita arahkan acara ini sebagai islahul ibadah, perbaikan ibadah. Pesan saya kepada Ustadz Mulkah sekalian dan kalian semua di sini, anak-anak saya di sini, kepada wali-wali santri, kepada donatur. Ayo, acara ini harus bisa menjadi sarana perbaikan ibadah kita, terutama ibadah yang sangat mulia, sholat. Nabi ketika wafat, di antara wasiatnya apa? As-sholat, sholat. Maka pesan saya, yuk bapak-bapak, kalau dengar azan, tinggalkan aktivitas, cepat ke masjid. Cepat ke masjid. Karena orang yang ke masjid, orang yang sedang dirahmati Allah. Orang yang sedang dijamin oleh Allah dunia dan akhirat. Ayo ke masjid. Puasa Ramadan laksanakan dengan baik. Yang sudah wajib haji, ayo pergi haji sana. Yang sudah wajib bayar zakat, ayo bayar zakat dengan benar. Hadirkan ulama saat bayar zakat untuk dihitungkan dan didistribusikan. Dan ibadah-ibadah lainnya, baik yang wajib, yang sunnah, ayo kerjakan sebelum kita meninggal dunia. Yang ketiga, wisudaan ini harus bisa menjadi islahul muamalah, perbaikan hubungan muamalah, terutama berkaitan dengan harta. Pastikan harta yang datang ke rumah kita, ke pesantren ini, ke keluarga kita, dimakan oleh anak, istri, dan cucu kita. Pastikan ini harta yang jauh daripada syubhat, apalagi haram. Pastikan harta ini halal. Tadi saya ngobrol dengan salah satu teman saya. Beliau akan buat salah satu usaha di lantai atasnya, katanya mau dibuat bir ya, gitu kan ya. Maka beliau tolak. Bagus itu, harus begitu pengusaha. Jangan sampai usahanya tercampur dengan hal-hal yang haram. Jangan sampai uangnya yang modal yang gede
dirusak oleh bir yang cuma sedikit keuntungannya. Jangan sampai kita punya sandang pangan papan tercampur dengan harta korupsi, menzalimi orang lain. Jangan sampai ada di antara kita memakan harta waris keluarganya. Hutang-hutang dibayarkan. Kenapa? Innallaha ma'ad-da'in. Allah bersama orang yang berhutang ketika dia bayar hutang dengan benar. Tapi kalau dia tidak bayar hutang dengan benar, maqlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran harta padahal dia mampu, itu adalah kezaliman, dosa besar, menyusahkan orang lain. Saya melihat prihatin dengan beberapa pengusaha yang agak nakal. Dia memakai barang-barang UMKM, disuplai barang-barang toko dia oleh UMKM yang kecil ini. Dia pengusaha menengah ke atas. UMKM ini kan dia nitipin barang. Harusnya barang itu laku langsung diberikan duitnya ke UMKM. Tetapi yang terjadi sekarang banyak barang-barang pengusaha-pengusaha kecil ini yang harusnya dibayar saat itu dengan termin yang baik, justru ditunda jadi 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun nggak dibayar-bayar. Si pengusaha menengah ke atas ini sukses, bisa gonta-ganti mobil, sedangkan pengusaha kecil UMKM ini dia menjerit. Kenapa? Modalnya habis, nggak bisa nyuplai lagi ke pengusaha menengah itu. Itu baru salah satu contoh. Belum ketika orang sudah membangun nggak dibayar pembangunannya, baik itu oleh swasta maupun oleh pemerintah. Duitnya diapain? Duitnya ditaruh di deposito. Terlalu banyak hal seperti ini. Maka wisudaan seperti ini harus bisa menjadi islahul muamalah, perbaikan hubungan ekonomi, sistem ekonomi yang baik, yang mensejahterakan, yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan ada harta halal, jangan ada harta syubhat, apalagi haram. Pastikan harta kita halal, sandang pangan papan kita halal. Yang keempat, islahul muasyarah. Ayo kita jadikan wisudan ini sebagai sarana perbaikan muasyarah. Yuk kita berbakti sama orang tua kita, muliakan para ulama. Pesan saya kepada kalian nih, anak-anak saya di sini, ayo muliakanlah ulama-ulama kalian. Berbaktilah sama orang tua kalian. Ya, jadilah diri kalian bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sama manusia. Yang terakhir, ayo kita jadikan wisudan ini sebagai islahul akhlak, perbaikan akhlak. Saya berharap saya yang berbicara, para wisudawan yang diwisuda, semua yang hadir di sini, termasuk para donatur, hari demi hari memperbaiki akhlaknya sehingga menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, itu 5 pesan besar yang saya sampaikan pada diri saya pribadi, terutama yang berbicara, pada para wisudawan, kepada seluruh wali-wali santri yang hadir. Saya ucapkan sukses, selamat kepada antum sekalian, karena telah berhasil mengawal anak-anak antum selesai belajar kitab kajian kutub sittah. Kepada Bapak Ibu yang mulia, yang anak-anaknya diwisuda tahfiz Quran, antum selamat dan sukses. Saya ucapkan rasa hormat yang luar biasa. Antum sabar. Anak antum mungkin ada yang mau kabur dari pesantren, tapi kita rayu sehingga akhirnya dia bisa menjadi hafiz Quran. Ada anak-anak yang mungkin nggak betah, kita rayu sampai jadi hafiz Quran. Ada anak yang nangis awal-awalnya, kita rayu sehingga jadi ustadz seperti ini. Karena masuk pesantren tidak mudah. 7 tahun hadirin, 7 tahun nggak pulang-pulang, kecuali hanya pulang di waktu-waktu ini, bukan perkara yang mudah. Tapi dengan kesabaran, lihat anak-anak kita, ustadz-ustadz ini, Allah muliakan mereka, amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucapkan selamat kepada seluruh pihak yang telah berhasil mengawal putra-putra kita terbaik ini menjadi hafiz dan ustadz di masanya, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir, kepada seluruh hadirin yang mulia, saya mengucapkan terima kasih sudah datang. Kepada para donatur, Kang Hirman, Kang Supena, Kang Edwin CS, donatur-donatur yang Kang Haji Khalid dan semuanya yang hadir di sini, yang telah mensupport, mendukung pembangunan pesantren dan masjid kami, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas antum dengan kebaikan yang lebih di dunia dan di akhirat.
Ini yang saya ingin sampaikan. Yang berikutnya terakhir, mohon maaf, antum bisa lihat Bapak Ibu yang mulia, masih ada kabel-kabel, masih ada besi-besi, suasana masih berdebu. Inilah suasana pembangunan. Dengan tadi simbolis uang 100 juta yang kami berikan kepada panitia pembangunan, mudah-mudahan itu menjadi semangat baru untuk kembali membangun masjid ini sehingga menjadi masjid yang utuh terbangun dalam kondisi baik dan menjadi makmur, menjadi masjid yang makmur untuk masyarakat Islam sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Bapak Ibu yang mulia, kurang lebihnya yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kealpaan saya pribadi. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pesan dan nasihat dari Syekhul Mahad, kami ucapkan terima kasih. Insyaallah kita acara kita dengan pembacaan sanad dan doa. Pembacaan sanad ini biasanya diberikan kepada santri-santri atau ulama yang telah selesai belajar satu kitab tertentu, atau kepada ulama-ulama yang datang ke ulama lain untuk meminta sanad dan ijazah. Karena sanad ini penting menunjukkan bahwasanya si ustadz tersebut, kiai tersebut, santri tersebut belajar dari guru ke guru, bukan belajar otodidak. Bukan belajar otodidak baca sendiri. Sahih Bukhari, dengarkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, saya berikan sanad kitab Sahih Bukhari kepada kalian santri Dauratul Hadis, ya, angkatan tahun ini yang telah menyelesaikan kajian Kutubus Sittah, dengan membacakan sanad kitab Sahih Bukhari di tahun 1998. Saya baca kitab Sahih Bukhari secara utuh dari hadis pertama sampai hadis ke-7000-an tadi kepada guru kami yang bernama Syekh Almarhum Maulana Muhammad Siddiq. Kami baca kitab Sahih Bukhari dari awal sampai akhir kepada beliau di Pakistan, di Universitas Khairul Madaris Multan dalam program Dauratul Hadis yang sama dengan master dalam bidang hadis atau S2. Almarhum Maulana Muhammad Siddiq ini beliau mengambil sanad Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Khair Muhammad Jalandahri. Syekh Khair Muhammad Jalandahri belajar kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Maulana Yasin Sarhindi. Maulana Yasin Sarhindi beliau belajar kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Mahmudul Hasan Deoban. Syekh Mahmudul Hasan Deoban belajar kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Rashid Ahmad Ganggohi dan Qasim Nanutwi. Kedua ulama besar ini mengambil kitab Sahih Bukhari, belajar kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Abdul Ghani Dehlawi. Beliau belajar daripada Syekh Muhammad Ishaq Dehlawi. Beliau belajar kitab Sahih Bukhari daripada guru di atasnya Syekh Abdul Aziz Dehlawi. Syekh Abdul Aziz Dehlawi belajar dari guru di atasnya kepada ayah beliau sendiri dan guru beliau yang bernama Syekh Waliullah Dehlawi. Syekh Waliullah Dehlawi belajar Sahih Bukhari dari guru di atasnya. Ketika beliau menyelesaikan pendidikan agama termasuk Kutubus Sittah di India, beliau berhijrah ke Mekah ke Madinah, tinggal di sana beberapa tahun dan kembali mempelajari kitab Sahih Bukhari dari guru beliau di Mekah dan di Madinah yang bernama Syekh Abu Tahir Muhammad bin Ibrahim Al-Kurdi Al-Madani Asy-Syafi'i. Syekh Abu Tahir Muhammad bin Ibrahim Al-Kurdi Al-Madani Asy-Syafi'i belajar kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Ibrahim Al-Kurdi Al-Madani Asy-Syafi'i. Beliau mengambil kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh bin Muhammad Al-Qashashi. Beliau mengambil kitab Sahih Bukhari dari Ahmad bin Ali bin Abdul Qudus Asy-Syanawi.
Beliau mengambil kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Beliau mengambil kitab Sahih Bukhari belajar dari guru di atasnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari belajar kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil kitab Sahih Bukhari dari guru di atasnya Syekh Ali bin Muhammad bin Abdul Majid Ad-Dimashqi, dari Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjaj Ahmad bin Ibn Syihnah, dari Al-Husain bin Mubarak Az-Zubaydi. Ya. Kemudian juga ada riwayat yang lain, Zakaria Al-Ansari mengambil daripada Syekh Ibrahim bin Sadaqah Al-Hambali, dari Syekh An-Najm Abdul Rahim Ibn Rozin Al-Himawi, dari Wazir bin Umar At-Tanuhi, dari Al-Husain bin Mubarak Az-Zubaydi, dari Abdul Waqt Abdul Awal bin Isa Sijizi, dari Abdul Rahman bin Muhammad Ad-Dawudi Al-Musanji, dari Abdullah bin Ahmad bin Humawi As-Sarakhsi, dari Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Muhammad bin Yusuf Al-Firabri mengambil kitab Sahih Bukhari dari gurunya yang merupakan penulis kitab Sahih Bukhari yang bernama Sayyiduna Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini dari banyak riwayat. Di antaranya beliau mengambil daripada Maki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin Aqwa, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengambil daripada Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi mengambil daripada riwayat Sufyan bin Uyainah. Beliau mengambil riwayat daripada Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Al-Bukhari mengambil daripada Imam Al-Qa'nabi. Imam Al-Qa'nabi mengambil daripada Imam Malik. Imam Malik mengambil daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' mengambil daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Maka kitab hadis Sahih Bukhari ini saya ijazahkan khusus kepada para santri yang telah selesai membaca kitab Sahih Bukhari kepada saya dari awal hadis sampai hadis yang terakhir. Ajaztukum khasatan bi kitab Sahihil Bukhari ya aulad wa amatan bi jami'i maqru'ati wa marwiyati wa musannafati, ya, bi syarti ahli al-asal al-mu'tabar. Amin ya rabbal alamin. Ajaztukum jami'an. Alhamdulillah, kita sudah selesai memberikan ijazah bisyaratil mu'tabar inda ahli al-asar, ya, kepada santri-santri kami. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin, ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal yatama wal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarruqan hadha min ba'dihi tafarruqan ma'suman ghairu syaqi wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa 'izz al-islam wal muslimin wa qawwi al-islam wal muslimin. 'Alaika Allahumma bi a'da'ika a'da'in. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. Allahumma zidhum wa la tanqushum. Allahumma hdihim wa la tudhillahum. Allahumma a'izzahum wa la tudhillahum. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahul bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Na'udzubika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal, wa min al-ma'tham wal maghram. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min asy-syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, berkahi lulusan-lulusan kami ya Allah. Jadikan mereka hafiz-hafiz yang Kau ridhai ya Allah.
Jadikan mereka alim ulama yang Kau ridhai ya Allah, yang mengamalkan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya, memperjuangkan agama Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, berkahi kehidupan mereka dunia, agama dan akhiratnya Allah. Berkahi kehidupan orang tua mereka dan keluarga mereka ya Allah. Ya Rahman Rahim, berkahi ya Allah pesantren ini ya Allah. Perbanyak santrinya ya Allah, berkahi kiainya dan keluarganya, asatidz dan keluarganya. Berkahi seluruh donatur-donaturnya ya Allah. Jadikan kami adalah umat Rasul SAW yang baik ya Allah, yang mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah dan mara bahaya ya. Santri-santri kami yang sedang belajar, mereka rasa syukur dan sabar sehingga istiqomah, bisa mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran, bisa menghafalkan, memahami, mengamalkan as-sunnah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk diri mereka, keluarga mereka, ya Allah, masyarakat mereka, bangsa dan negeri mereka. Jadikan kami semua bermanfaat untuk diri kami dan umat, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, di hari kiamat nanti ya Allah, bangkitkan kami ya Allah, di sabnya para anbiya, siddiqin, syuhada dan sholihin ya Allah, mengikuti gerak langkah mereka, thariqah mereka, uswah mereka, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Yang sedang sakit di antara kami, sembuhkan penyakit lahir dan batin kami. Yang sedang susah ya Allah, angkat kesusahan kami. Yang sedang resah dan gelisah ya Allah, berikan ketenangan ya Allah. Yang sudah memiliki rumah tangga, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Yang belum berumah tangga ya Allah, berikan pasangan yang soleh dan soleha ya Allah. Yang sedang belajar, berikan kesabaran ya Allah. Yang sedang berusaha berjuang dalam bidang ekonomi ya Allah, lancarkan usahanya, berkahi, jauhkan dari segala musibah dan mara bahaya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak pandai berdoa ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami, penuhi seluruh hajat-hajat kami. Nas'aluka minal khairi kulli ajilih wa ajilih ma'alimna minhu ma lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kulli ajilih wa ajilih ma'alimna minhu ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Masuklah kita kepada acara inti, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyematan penghargaan kepada seluruh wisudawan tahfidzul Quran dan Darul Hadits Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung 2023. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami membacakan nama-nama wisudawan. Insyaallah untuk penyematan akan diberikan yang pertama itu Al-Ustaz Ahmad Fahmi LCMA, Kiai Haji Raden Nanang Maulana Ishaq MA. Wisudawan kategori tahfidzul Quran, Hamzah Karim Al-Hafidh bin Bapak Haji Mahsud asal Lombok. Ananda Hamzah Karim telah menyelesaikan Al-Quran pada tanggal 28 Maret 2022. Sobran Syamil Al-Hafidh bin Bapak Zulkifli Ahmad Gunting asal Jakarta. Ananda Sobran Syamil Al-Hafidh telah menyelesaikan Al-Qurannya pada tanggal 24 Desember 2022.
Aditya Putra Pratama Al-Hafidh telah menyelesaikan Al-Qur'annya pada tanggal 28-29 September 2023. Tugas Permadi Al-Hafidh bin Bapak Sukadi Almarhum asal Martapura. Ananda tugas Permadi Al-Hafidh telah menyelesaikan Al-Quran pada tanggal 16-17 November 2020. Muhammad Zidan Al-Ghifari Al-Hafidh bin Bapak Dodi Eka Permadi asal Bandung telah menyelesaikan Al-Quran pada tanggal 19-20 Mei 2023. Nabil Ash'ari Insan Al-Hafidh bin Bapak Sudirman asal Bandung. Ananda Nabil Ash'ari Insan selesainya Al-Quran pada tanggal 23-24 Desember 2022. Daniel Muhammad Wirdiansyah Al-Hafidh bin Bapak Yayat Ruhian Almarhum asal Bandung yang telah menyelesaikan Al-Quran pada tanggal 28-29 Maret 2022. Pambudi Ali Al-Furqan Al-Hafidh bin Bapak Pambudi Almarhum asal Samarinda telah menyelesaikan Al-Quran pada tanggal 19-20 Juni 2023. Al-Fatah Rafiq Rosyadi Al-Hafidh bin Bapak Asif Ali Rosyadi asal Subang. Ananda Al-Fatah telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya pada tanggal 17-18 Maret 2023. Muhammad Hussein Wagino Al-Hafidh bin Bapak Wagino Almarhum asal Bekasi. Ananda Muhammad Hussein Wagino telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya tanggal 18-19 Oktober 2018. Al-Ustaz Mubashirur Rahman Al-Hafidh bin Bapak Abdul Rahman Almarhum asal Lombok. Beliau telah menyelesaikan Al-Quran pada tanggal 7-8 Juni 2017. Al-Ustaz Muhammad Rafli Fadilah Al-Hafidh bin Bapak Cecep Firmansyah asal Bandung Barat. Beliau telah menjelaskan tasmi Maulid Kubra pada tanggal 22 dan 23 April 2018.
Darul Hadis. Al-Ustaz Randian Gunawan bin Bapak Didin Sanjaya, asal Subang. Al-Ustaz Randian telah menyelesaikan pendidikan Darul Hadis bil Ahaditsin Nabawiyyah. Al-Ustaz Ian Sofian, beliau telah menyelesaikan program Darul Hadis dengan judul karangan Jam'ur Ruwat fi Tabaqati Hadiyat Asyrah dan Sahih Al-Bukhari. Al-Ustaz Najjar Saifur Rahman bin Bapak Andri, asal Bandung. Dengan judul karangan dengan karangan Al-Bahthul Riwayat Syafi'i Al-Mukhtarah min Syarh Syafi'i dari Imam Ibn Al-Athir. Al-Ustaz Mukashifur Rahman Al-Habib bin Bapak Abdurrahman Al-Marhum, asal Lombok. Beliau telah menyelesaikan program Darul Hadis dengan karya tulis Aqwalul Amin fi Fadailil Qur'anil Mubin. Al-Ustaz Muhammad Rafli Fadilah, asal Bandung. Beliau telah menyelesaikan program Darul Hadis diakhiri dengan karangan yang judul Al-Ahadits Syarifah fi Husnil Mu'asyarah. Al-Ustaz Muhammad Rifki Zulfikar bin Bapak Agung Nur Ilham, asal Bekasi. Beliau telah menyelesaikan program Darul Hadis dengan judul karya Al-Manhajul Qawi fi Bayani Huquqil Muslim. Asal Sukabumi. Beliau telah menyelesaikan studi Darul Hadis di Pondok Pesantren Bainatul Bandung dengan judul karya Rihlatus Sa'adah fi Fadailil Dzikri fil Hayat. Al-Ustaz Muhammad Hafiz Kausar Sofyan, beliau telah menyelesaikan program Darul Hadis di Pesantren Bainatul Bandung dengan judul karya Al-Mukhtasar fi Kalam Sayyidil Setelah sesi foto wisudawan Darul Hadis, langsung naik ke atas wisudawan Tahfidzul Quran. Kita akan berfoto bersama seluruh para wisudawan. Yang depan bisa mundur dikit. Mang, nanti ada perlu senyum. Siap, 1, 2, 3. Tetap senyum melihatnya ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi tahan, tetap senyum melihat ke kamera. 1, 2, 3. 2, 3. Satu kali lagi. Siap, sekali lagi dihitungan ketiga takbir. 1, 2, 3. Al-Ustaz Muhammad Rafli Fadilah Al-Hafidh bin Bapak Cecep Firmansyah. Al-Ustaz Mukashifur Rahman Al-Hafidh bin Bapak Abdur Rahman.
Ananda Al-Ustadz Muhammad Rafli Fadilah adalah salah satu santri terbaik, menyelesaikan Dauratul Hadis selama 7 tahun, juga Al-Ustadz Munkashifur Rahman Al-Hafidh juga menyelesaikan Dauratul Haditsnya selama 7 tahun dan menghatamkan Al-Quran diakhiri dengan Tasmi Kubra. Sesi berfoto bersama dengan wali dan wisuda. Penyampaian prakata dari wisudawan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, pimpinan pesantren Madinatul Ulum Bandung, Kiai Haji Raden Nanang Maulana Ishaq, dan para asatidz yang kami hormati, para alim ulama dan para maulana yang kami hormati, Kepala PD Kontren Bapak Haji Fahmi Farhan dari Kebenag Kota Bandung, yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Mandara Jati Bapak Ustadz Malik dan jajarannya, dan yang kami hormati para tamu undangan, yang mana kami tidak bisa menyebutkan tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu wali santri, wisudawan yang berbahagia, dan teman-teman santri seperjuangan kami, muhibbukum fillah. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi kami bisa berada di tempat ini. Di sini kami mewakili para wisudawan ingin menyampaikan 3 hal. Adapun yang pertama, kami ingin mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih kepada muassis Ma'had Madinatul Ulum Bandung, Kiai Haji Raden Nanang Maulana Ishaq, beserta jajaran asatidz Madinatul Ulum Bandung yang telah mendidik kami dan mengajarkan kami banyak ilmu, serta selalu bersabar. Kami ingin menyampaikan ungkapan permintaan maaf umumnya kepada asatidz Ma'had Madinatul Ulum Bandung, dan khususnya kepada guru besar kami, yang mana kami telah melakukan banyak kesalahan yang tak terhitung. Kami sering membuat beliau kesal, kami sering membuat beliau marah, kami sering membuat beliau ngambek, banyak pikiran. Oleh karena itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya.
natlub minkum as-samahah ala kulli zallat wal ghalatat. Dan yang terakhir, kami meminta ridho kepada kedua orang tua kami, yaitu Al-Mukarram Al-Fadil Syekhuna wa Murabbi Ruhina Kiai Raden Nanang Maulana Ishaq wa Ummuna Siti Suryatun atalallahu umrahuma wa yanfa'una bituli hayatihima asy-syarifah. Sekian yang bisa kami sampaikan dan kami wakili kepada para wisudawan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tingkat akhir, saya Ahmad Bukhari, mahasiswa Universitas Al-Ahqaf, tingkat 4, semester 7, Fakultas Syariah wal Fiqh. Nama saya Muhammad saya dari dari Pondok Pesantren Madinatul Bandung yang kini sedang melanjutkan pelajaran di salah satu universitas di Pakistan. Salman Jawa Barat tumbuh kembang bisa sampai di sekarang karena mendengar di pondok kasih Quran dan Al-Quran saya terbuka. Dan alhamdulillah pada kali ini saya berkesempatan bisa melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Saya Muhammad dari Jakarta, dari Pesantren Madinatul Bandung. Saya sedang belajar di Darul Ulum Zaharia, Afrika Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari negeri Turki, saya menyampaikan selamat dan sukses. Adalah Muhammad Siddiq, aku konsultan alumni Pondok Pesantren Madinatul Bandung, berasal dari kota Bandung dan alhamdulillah sekarang berkumpul di kota Mekah Al-Mukarramah. Nama saya Abdul Rahman. Alhamdulillah, Allah telah memberikan saya seorang penuntut ilmu Madinatul Bandung, di mana saya dibimbing untuk mempelajari dan menempuh ilmu agama. Dan alhamdulillah dengan asbab itu saya sekarang melanjutkan studi di Al-Azhar. Al-Fakir Komaruddin Abdul Wahab mengucapkan selamat atas diwisudanya adik-adik teman-teman Tahfidz dan Darul Hadis Pondok Pesantren Madinatul Bandung. Selamat Wabillakum wisuda Tahfidz dan Alim angkatan 2023-2024. Semoga ini menjadi tanda keberkahan bagi para wisudawan khususnya, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk diri, orang-orang sekitarnya, dan seluruh umat. Selamat untuk para santri Tahfidz dan alim yang telah menyelesaikan pelajarannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan untuk negara dan bangsa. Selamat kepada
para santri, takdir dan alim semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahan kepada semua dan semoga ilmunya bermanfaat bagi umat seluruh alam. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara kami wisudawan NUB angkatan 2023-2024. Semoga ilmu yang telah dicapai, apa yang telah dicapai dalam NUB menjadi berkah dan diberi amalkan ke depan. Ingin saya ucapkan selamat serta tahniah kepada teman-teman dan para wisudawan dan kelas tahfiz dan kelas dapat menjadi motivasi bagi generasi selanjutnya agar terus beramal, berkhidmat, berkarya bagi nusa, bangsa, dan agama. Jangan berpuas hati, ini bukan akhir dari perjuangan. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah wawasan seluas-luasnya, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Hanya berpesan agar senantiasa menjaga ilmu dan menjaga Al-Qurannya dan tetap terus semangat dalam pencarian di luar negeri maupun di dalam negeri. Niatkan semua perjuangan ini untuk mencari ridho Allah Ta'ala, untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Dari langit senja Kairo Mesir, tahniah saya hadiahkan. Mudah-mudahan semua doa restu daripada guru-guru dan memberikan antum semua berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Rabbana sekali lagi. Pada hari ini yaitu prosesi wisuda tahfidzul Quran dan Darul Hadits Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung, kami kerabat kerja yang bertugas memohon maaf atas segala khilaf dan salah dari mulai perilaku termasuk juga ucapan. Kita akhiri majlis ini dengan membacakan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami memohon diri dari panggung kehormatan ini. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu ramah tamah kepada ibu bapak, silahkan untuk mendatangi tempat yang sudah disediakan. Untuk ibu-ibu di sebelah kanan panggung, ini di lantai 3 di atas, dan untuk wali dari wisudawan tahfidz, bapak-bapak wali wisudawan itu di bawah lantai 2 di samping bersamaan dengan ibu-ibu. Sekali lagi untuk ibu-ibu sudah kami sediakan di sebelah kiri ibu-ibu semua untuk mencicipi ramah-ramah. Boleh juga nanti kalau mau naik ke panggung untuk berfoto berdua bersama kerabat dan keluarga. Bingung masangnya, jawab. Kalau orang kayak. Oke. Saya ke sana nanti saya telepon. Asli? Asli. Allahumma salli wa sallim wa barik
وسلم على وسلم وبارك عليه صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Foto di atas panggung, silakan untuk wisudawan dan keluarga wisudawan. Video. Ya Rabbi ya Alimul Hal Ilaika wajah واصلح البال يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fadilah. Saya adalah wisudawan pada tahun ini, tahun 2023. Kesan saya pesantren di Madinatul Ulum Bandung ini melatih sifat mandiri saya menjadi santri, dan saya bangga menjadi santri. Pesan-pesan untuk kalian semua, tetaplah menuntut ilmu walaupun kalian susah payah, walaupun kalian tertimpa kesusahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat wisuda, sebuah kebanggaan dapat wisuda di Pondok Darul Hadis Madinatul Ulum Bandung. Pesannya, la taksal kailatan dam fil mustaqbal. Janganlah kalian malas agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.